Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berada di tempat yang paling baik, di tempat yang paling mulia, masjid. Duduk bersama dengan orang-orang yang paling baik, orang mukmin, orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Dan di hari yang paling baik, Sayyidul Ayyam, pemimpin sekalian hari Jumat. Dan kita masih diberikan kesempatan berada di bulan yang paling baik, di bulan yang paling mulia, yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keampunan, bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah idza dakhala al-ashr, Rasulullah apabila memasuki 10 malam yang terakhir, syadda min zaru, maka Rasulullah menguatkan ikatan kain. Maksud menguatkan ikatan kainnya di sini ialah bahwa Rasulullah ketika memasuki 10 malam yang terakhir, beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan di dalam menahan hawa nafsu. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malam tersebut dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak istighfar. Wa aiqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dan Rasulullah membangunkan istri-istrinya untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah di malam hari tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari. Di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Rasulullah ketika memasuki 10 malam yang terakhir, beliau lebih memfokuskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 20 malam yang telah berlalu, di mana 20 malam yang telah lewat tidurnya banyak, khusus di 10 malam yang terakhir beliau sedikitkan tidur. Kenapa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mengajarkan hal ini kepada kita semua? Karena di 10 malam yang terakhir ada malam yang sangat-sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Di malam ini kata Allah, kalau ada hamba yang beribadah di malam ini, maka dia mendapatkan pahala khairum, lebih dari 1000 bulan.
Bukan sama kata Allah, tapi lebih dari 1000 bulan. Kalau kita hitung dalam matematika, kalau lebih dari 1000 bulan itu sudah berapa tahun ibadah kita? Misal kita sholat berkat saja di malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan pahala dari 2 rakaat itu lebih dari pahala seakan-akan kita mengerjakan ibadah lebih dari 1000 bulan. Begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, di mana ketika kita membaca Al-Quran di hari yang biasa selain bulan Ramadan, maka kita diberi 1 hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Tapi khusus di 10 malam yang terakhir, khusus di malam Lailatul Qadar, 1 hurufnya Allah lipat gandakan mendapat 1000 kali kebaikan. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayat tersebut, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Maka di waktu ini akan banyak malaikat yang turun di muka bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, saking banyaknya malaikat yang turun ke atas muka bumi ini sehingga memenuhi bumi ini sampai bumi ini terasa teduh dan tenang. Untuk apa mereka turun ke muka bumi ini? Min kulli amr. Maka di malam ini semua urusan hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan disertai oleh para malaikat. Ketika ada hamba yang berdoa, maka malaikat mengatakan amin, amin, amin. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Begitu juga ketika ada hamba yang istighfar, meminta ampun kepada Allah, maka malaikat mengatakan Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, ampunkanlah dia. Maka mari kita bersungguh-sungguh beribadah di malam yang terakhir ini, karena kata ulama kebiasaan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang baik. Bisa malam yang ke-21, bisa malam yang ke-23, 25, 27 atau 29. Maka mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperhatikan banyak membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Begitu juga kita disuruh dianjurkan untuk memperbanyak qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma," siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah ampunkan segala dosa-dosa. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Dan di malam ini adalah malam yang sangat dikabulkan, karena di malam ini adalah malam yang doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan pula di malam ini memperbanyak doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, ketika saya mendapati 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan dan saya menemukan malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya panjatkan?" Maka Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Kemudian yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu kapan? Kapan waktu malam Lailatul Qadar ini? Maka waktu malam Lailatul Qadar itu ialah dari setelah sholat Isya sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Maksudnya ialah dari setelah sholat Isya sampai azan subuh. Semoga di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam-malam yang terakhir ini
akan ada pikiran-pikiran, akan ada baju yang baru, akan ada sendal yang baru, akan ada pakaian yang baru, akan ada ini itu yang baru. Maka pikiran ini kalau tidak dipotong dengan pertanyaan, sudahkah saya membaca Al-Quran? Sudahkah saya menghafalkan Al-Quran? Sudahkah saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah saya beristighfar? Maka ini kepala harus diseimbangkan dengan akhirat. Jangan hanya memikirkan dunia yang hanya bersifat sebentar. Laisa liman la bisa jadi. Hari raya itu bukanlah bagi orang yang berpakaian baru. Hari raya itu bukan bagi orang yang berbaju baru. Lakin innamal aid liman tu'adik wa'id. Tetapi hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah kebaikannya, yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh terhina, sungguh keterlaluan, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Liman adraka Ramadan, orang yang sudah Allah berikan kesempatan ikut di bulan Ramadan ini, falam yaqballah, tetapi dia belum menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berbuat suka hati, silahkan tidak mau berpuasa, silahkan tidak mau membaca Al-Quran, silahkan tidak mau berzikir, silahkan berbuat sesuka hatimu. Fa innaka mayit. Ingat, kau akan mati. Kau akan mati. Istri, jabatan, tahta, pangkat, semua itu akan tinggal. Yang kekal abadi menemani kita hanya amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa antahu amma nahaa wa'lamu inna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanaa bi malaikatihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fasqurullaha 'azim yaskurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.